Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, bahwasanya seorang suami, idza nazara, jika dia memandang, ila imraatihi, kepada istrinya, wa nazarat ilaihi, dan istrinya pun memandang kepada suaminya, bisyahwatin, baik dengan syahwat, au ghairiha, atau selain itu, pokoknya saling memandang, nazarallahu ta'ala, maka Allah ta'ala memandang, ilaihima, kepada keduanya, suami istri tersebut, nazra rahmatin, dengan pandangan rahmat. Fa'idha akhadha bikafiha, dan jika suami tersebut merengkuh telapak tangan dari istrinya, memegang, merengkuh, liyula'ibaha, untuk menarik tangannya, au yujami'aha, ya, untuk melakukan jima, bersetubuh, tusaqatat zunubuhuma, maka gugur dosa dari keduanya. Ya, tusaqatat zunubuhuma, gugur dosa dari keduanya. Min khilali, dari celah-celah, asabi'ihima, kedua jemarinya. Jari jemari. Asobi itu adalah jari-jari. Mereka kok gini. Jadi praktekin tuh, nggak ada. Ya, jadi keluar dosanya itu akan gugur dari celah-celah jari ini. Aimin bayaniha, atau dari penjelasannya, wal muradu sogoiruz zunubi, bukan, wabayanuha, sogoiruz zunubi adalah dosa-dosa kecil, lal kabair, bukan dosa besar. Jadi yang gugur dosa kecil, bukan dosa besar, karena baru ini doang pegang tangan. Wa mahalu zalika, dan tempat yang demikian, fima idza kana qasduhuma, jika maksud dari keduanya tersebut al-ikfafa, ya, yaitu menjaga diri. Ya, dia menjaga diri supaya enggak jajan di luar. Ya, karena istri itu tercipta adalah untuk menjaga supaya ente nggak banyak dosa di luar. Ya. Jadi heran kalau ada orang punya istri tapi masih jajan di luar, berarti kan dia nggak bisa, nggak ngerti lah maksud dari nikah itu apa. Ya kan kita kan ibadah, dikasih nafsu, maka Allah takdirkan kita itu hidup berpasangan. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita dari maksiat, pandangan, semuanya. Gitu. Bahkan kalau misalnya seorang suami itu misal dia takut keluar itu melakukan dosa dengan mandang cewek lain, ataupun misalnya pikirannya kotor mana-mana, itu suami tersebut dianjurkan untuk segera mungkin bersetubuh sama istrinya. Karena kalau mohon maaf ya, kalau udah keluar udah hilang syahwatnya, hilang, sehingga dia di luar akan fokus. Sebab kan
Aneh kemarin udah bilang kalau kemaluan laki-laki itu berdiri, sepertiga akalnya itu hilang. Bisa mikir. Jadi blow on nanti. Makalah ini yang menjadikan trik bagi para wanita. Coba makin sekarang makin cewek itu gimana pakaiannya? Ya, mukanya amburadul tapi pakaiannya cuman pakai sempak sama kutang doang. Ya, dia sadar mungkin jelek mukanya nggak disukain, akhirnya dia jual badannya dia. Banyak like and share. Gitu. Karena ingin memperdaya laki-laki, maka laki-laki yang nggak ada iman, misal dia kena syahwatnya gitu, mantap banget, sampai dia berdiri misalnya, ya kan, berdiri, udah kan sepertiga akalnya hilang. Makanya cowok kayak gitu belum, coba ente perhatiin aja, ya kan, bang beliin es, iya sudah, ya kan. Abang di mana rumahnya? Di sini. Itu aneh heran, kenapa ente tuh canggung dan gugup. Setelah aneh nikah, kemudian aneh tampil di luar gitu, ada cewek mau seksi ataupun nggak seksi pun, malah aneh canggungnya malah bukannya seksi. Kalau yang seksi gua nggak canggung malah. Ya berarti ente ada keinginan mencicipi badan dia. Ini mah analogi aneh ya, jangan dibilang ini hadis. Kemungkinan ada keinginan ente mencicipi, pengen gitu. Itulah yang membuat ente itu nantinya gak bisa untuk mengagungkan Islam, sebab khawatir suatu ketika ente dijebak, kemudian dihadapkan pada satu ruangan berdua, ente pakai tuh cewek pasti, karena ente nggak memandangnya itu pandang haram, tapi syahwat ente udah terlalu tinggi. Kan biasakan pandang Allah, kalau ente mandang Allah nyari ente gede, gue bilang. Jangankan cewek, ya, preman segede apapun masih berani. Ya, makanya kalau dia memandang Allah, pasti sama cewek pun biasa aja. Kenapa? Karena cewek itu dipegang haram gitu, apalagi dipakai. Kenapa? Oh dia bisa sampai gitu mikirnya, karena dia mikir Allah, dia mandangnya ke Allah. Jadinya, gue ngapain coba? Misalnya ini bini orang, kan ada kadang-kadang dia itu suka sama bini orang. Coba dipikir lagi, gua naruh gertek hati aja udah dosa, ya kan? Apalagi misalnya ngajak dia nonton lah, makan bareng lah, ngobrol berdua. Mau ngapain? Kalau dia seandainya memandang Allah, nggak mungkin kayak gitu, ya kan? Dia terusin tuh, padahal dia tahu itu adalah bini orang, biasanya perkantoran. Artinya kurang iman, sehingga banyak terjadi perzinahan. Ente juga sama, kalau yang berkedok Islam begini doang, tauhidnya kurang, udah dibegoin ente sama cewek.